Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Food and Beverage Cost Control, FBCC, dengan topik pengendalian penerimaan dan penyimpanan dan pengeluaran bagian 2 pada sesi 9. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan lanjutan dari sesi 8, pengendalian penerimaan dan penyimpanan dan pengeluaran bagian 1. Selamat mengikuti. Kita lanjut dengan laporan harian penerimaan barang. Laporan ini dilengkapi oleh fungsi penerimaan pada akhir tugasnya. Dengan laporan ini, hotel mendapatkan informasi mengenai jumlah bahan makanan yang dibeli setiap hari atau per periode dan jumlah utang hotel yang harus diselesaikan. Kita lanjut membahas contoh laporan harian penerimaan barang. Contoh formulirnya adalah seperti yang ditayangkan, yaitu mencakup informasi tentang nota rekanan, nama bahan makanan yang dikirim, kemudian jumlah yang diterima oleh bagian penerimaan barang. Kita lanjut dengan pengendalian, penyimpanan, dan pengeluaran persediaan bahan makanan. Tujuan pengendalian fungsi penyimpanan dan pengeluaran persediaan bahan makanan adalah agar hotel memiliki persediaan bahan makanan dalam jumlah yang memadai dan di sisi lain menekan kerugian akibat kerusakan makanan dan atau karena kehilangan dicuri oleh karyawan dalam kurung pilferage hotel. Teknik penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan segar. Pisahkan penyimpanan bahan makanan yang mengeluarkan aroma dengan bahan makanan yang menyerap aroma makanan lain. Bahan makanan dikeluarkan berdasarkan atas first in, first out basis, yaitu barang yang pertama kali diterima, pertama kali dikeluarkan. Tata letak bahan makanan agar diatur sedemikian rupa untuk memudahkan layanan gudang. Suhu penyimpanan bahan makanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan yang disimpan. Bahan makanan relatif tahan lama dalam kurung groceries. Groceries agar disimpan dalam rak sehingga tidak langsung menyentuh lantai. Suhu dan tingkat kelembaban gudang agar dijaga sehingga mutu bahan makanan yang disimpan dapat dipertahankan. Tata letak bahan makanan agar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan bahan makanan dimaksud. Bahan makanan dikeluarkan dari gudang berdasarkan pada rotasi first in, first out. Kartu barang. Setiap jenis bahan makanan yang disimpan di gudang memiliki kartu barang masing-masing. Kartu barang ini merupakan identitas bahan makanan yang bersangkutan dan berfungsi untuk mencatat arus keluar masuk bahan makanan dimaksud. Dengan kemajuan digital teknologi, kartu barang bisa berupa virtual atau tidak berwujud fisik, namun dicatat di ID tertentu atau dengan bantuan laptop. Kita bahas selanjutnya contoh kartu barang yang ditampilkan yang mengungkap informasi nama barang, kemudian jumlah maksimum dan jumlah minimum, kemudian tanggal masuk dari barang dimaksud, dan tanggal yang dikeluarkan atau diisu oleh bagian gudang. Kita lanjut dengan pengendalian pengeluaran bahan makanan. Untuk mengendalikan pengeluaran bahan makanan gudang, agar ditentukan kebijakan yang mengatur pengeluaran bahan makanan gudang. Artinya, wewenang mengeluarkan barang dari gudang ditentukan oleh pejabat tertentu saja. Misalnya untuk dapat mengeluarkan daging segar yang berhak mengeluarkan hanya kepala dapur dalam kurung chef de cuisine dan wakil kepala dapur dalam kurung sous-chef de cuisine. Perlu dicatat bahwa petugas gudang hanya mengeluarkan jumlah barang yang diminta oleh bagian atau departemen hotel yang bersangkutan, seperti yang tercantum pada formulir permintaan barang gudang. Contoh formulir permintaan barang gudang. Pada formulir ini, informasi yang dapat adalah departemen yang memerlukan, kemudian nama barang, dan unitnya serta jumlah
yang diperlukan. Kemudian harus disahkan oleh Departemen Head, petugas gudang, serta yang menerima bahan ini, dan salah satu tindasan dikirim ke bagian Food Cost Controller. Kita lanjut dengan pembahasan Daily Steward List atau Daily Market List. Formulir Daily Steward List atau biasa juga disebut dengan Daily Market List dilengkapi oleh bagian gudang untuk mengadakan persediaan bahan makanan segar seperti daging, ikan, dan makanan dari laut, karkas, unggas segar, sayur, dan buah segar. Untuk contoh formulir silakan dikaji kembali sesi 9 slide 914. Demikian akhir dari sesi ini. Sampai jumpa.